Kependidikan, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Hamid Muhammad, Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran. Kemudian ada Ibu Vivi Andriani, Kepala Biro Perencanaan. Ada Bapak Subiantoro, Sekretaris Inspektur Jenderal. Bapak Dr. Sutanto, Sesdirjen Pahudik Dasmen. Bapak Saryadi, Sesdirjen Pendidikan Vokasi. Kemudian Prof. Cicik Sri Cahyandri, Sesdirjen Dikti Ristek. Kemudian ada Dr. Andes Fitra Arda, Sesdirjen Kebudayaan. Kemudian Bapak Suhadi, Sesdirjen Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Bapak Hafiz Muksin, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan kemudian juga ada dari Inspektur 1 Pak Muhammad Wiyanto, Inspektur 2 Pak Sutoyo, Inspektur 3 Dr. Andes Bernard Purba, Inspektur 4 Bapak Masrul Latif, dan masih banyak lagi, tentu saya tidak sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu pimpinan, Ibu Hedipa yang kami hormati, dan seluruh anggota yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah sudah kumpul semua. Izinkan saya membuka rapat ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja hari ini adalah rapat kerja kita yang pertama di tahun 2023 untuk kita mengucapkan selamat tahun baru dan juga gongsi facai bagi Bapak Ibu semua yang merayakan Imlek tentunya. Ada Pak Sofian. Masih Imlekan ya? Masih Sincia. Baik. Untuk sementara jadwal waktu saya tetapkan sampai pukul jam 12. Apakah bisa disetujui kawan-kawan? Oke. Mas Menteri yang saya hormati, pada dasarnya pada poin hari ini kita melaksanakan agenda rapat kerja, yaitu evaluasi program kerja tahun anggaran 2022. Kemudian persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023 dan lain-lain. Tentu nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Ya, yang jelas bahwa sesuai dengan kewenangan dan tugas daripada DPR RI, bahwa salah satu fungsinya adalah pembahasan mengenai anggaran dan fungsi pengawasan budgeting terhadap pelaksanaan daripada program-program kerja yang sudah dilakukan di 2022. Evaluasi program kerja anggaran 2022 pada Raker tanggal 10 November, realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 per 9 November baru mencapai 71,58% atau sebesar 61.357.216.000 rupiah. Dari pagu sebesar 85.713.217 juta. Sehingga dari realisasi tersebut kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai realisasi anggaran sampai akhir Desember 2022, termasuk kendala dan permasalahannya, terutama pada kegiatan prioritas yang masih rendah daya serapnya. Sebagai informasi, mumpung ini juga ditonton oleh begitu banyak masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa 20% APBN yang mungkin hampir mencapai 600 triliun tidak dikelola oleh Kemendikbud semuanya. Yang dikelola oleh Kemendikbud hanyalah anggaran 85 triliun yang kami berikan. Oleh karena itu, di luar dari itu adalah berupa DAK dan DAU atau kementerian lainnya, termasuk berbagai kementerian yang ada. Nah, kami pertanyakan adalah yang 85 triliun ini, tentu dari skala prioritas yang ada adalah pembiayaan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah tunjangan guru dan Kepsek non-PNS, TPG, TKG, dan insentif guru. Realisasinya baru mencapai 64,14%. Lalu kemudian digitalisasi pendidikan, penguatan karakter dan peningkatan prestasi berupa bantuan peralatan pendidikan baru sekitar 2,43%. Lalu kemudian platform digital pendidikan Merdeka Belajar sekitar 27,62%. Dan kemudian juga ada program pendidikan vokasi, Ibu Kiki ya. Perguruan tinggi vokasi mendukung kebutuhan industri baru sekitar 49,59%. Lalu kemudian DUDI kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi adalah sekitar 53,08%. SMK Pusat Keunggulan baru sekitar 62,01%. Dan program dan selanjutnya untuk program pendidikan tinggi
Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi PHLN adalah sekitar 23,81%. Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi SBSN sekitar 23,2%. SDM Dikti yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya PHLN baru 45,43%. Dan program guru dan tenaga kependidikan, guru yang mengikuti sertifikasi guru baru 59%. Penataan GTK baru 65,75%. Kemudian dari sektor kebudayaan, program pemajuan kebudayaan, cagar budaya yang dilestarikan baru 25,66%, karya perfilman dan musik Indonesia 62,33%. Lalu kemudian dari sisi kurikulum perbukuan dan asesmen pendidikan, SDM perbukuan yang tersertifikasi baru 44,97%, pengembangan dan pembinaan bahasa generasi muda terbina program literasi baru 51,62%. Ini adalah kesimpulan raker kita pada 10 November 2022. Dan kita ingin memastikan apakah target realisasi anggaran Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2022 sebesar 95,92% tercapai. Saya akan bagi menjadi 3 klaster. Jadi yang pertama adalah program yang 2022 ini nanti kita masuk kembali. Di agenda kedua adalah persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023 yang sejumlah atau senilai 80 triliun 221 miliar 10.125.000 rupiah. Dan sementara kami mendapat informasi terjadi self blocking atau pemotongan kembali hampir sebesar 5 triliun kalau saya tidak salah. Tentu ini akan menjadi pertanyaan, apakah target-target pencapaian 2023 plus rencana-rencana yang memang sudah dipaparkan kepada Komisi 10, apakah bisa tercapai, terlaksana, atau memang terpotong. Dan agenda ketiga nanti adalah lain-lain, termasuk diantaranya kita ingin fokus pada isu implementasi program penggerak dan evaluasi rekrutmen guru P3K. Ini atas dasar permintaan dari Pak Nur Purnamasidi yang terus kita menerima masukan-masukan dari para guru-guru, terutama untuk P3K. Termasuk Mas Menteri, dengan segala hormat kami harus bertanya apa yang sudah disampaikan Mas Menteri dalam ulang tahun PGRI, rencana bahwa jika formasi tidak disiapkan oleh daerah maka pemerintah pusatlah yang menyiapkan. Tentu ini menjadi pertanyaan dan kita ingin ada semacam pendalaman atau apapun bentuknya, karena kami tahu ini adalah lintas kementerian, tentu kita harus menyiapkan segala bentuk klarifikasinya. Dan tentu masih banyak lagi hal-hal lainnya, guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian juga kurikulum merdeka, dan hal-hal yang mungkin nanti kita akan tanyakan secara mendalam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan Mas Menteri untuk memberikan jawaban atas paparan kita hari ini. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede untuk penjelasannya. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Komisi 10 dan anggota untuk beberapa masukannya. Hari ini kita akan menjelaskan, izinkan saya melakukan paparan mengenai evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, baik dari capaian kinerja maupun kinerja anggaran Kemendikbudristek. Kalau bisa langsung dipaparkan, bisa langsung masuk ke halaman 4. Izinkan saya melakukan sedikit penjelasan mengenai evaluasi program kerja tahun 2022 dan juga persiapan pelaksanaan program 2023. Jadi ini sedikit summary mengenai apa yang akan dibahas hari ini. Poin yang pertama adalah kami terus mendukung prioritas nasional dan telah menghasilkan beberapa capaian pendidikan dan kebudayaan pada tataran nasional. Kita sudah melihat meningkatnya terus akses layanan pendidikan, ya, dengan metrik-metrik seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan lain-lain. Dan juga sangat signifikan peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan yang terendah, khususnya untuk SMA derajat, sederajat, dan untuk perguruan tinggi. Dan ini benar-benar menunjukkan dampak daripada program PIP dan KIPK kita memberikan manfaat yang sangat positif kepada anak-anak yang tidak mampu. Kemendikbudristek juga menjaga komitmennya untuk pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dan berkualitas. Tadi yang disebut Pak Dede, evaluasi bulan November, nanti akan dikabarkan angka-angka itu sudah berubah secara drastis realisasi dan akan kami laporkan, nanti Bu Sesjen akan membantu.
Dan ini ditunjukkan kepada nilai kinerja anggaran tahun 2022 pada kategori yang sangat baik. Nilai kami itu 95,44%. Dan nanti kita bisa mendalami evaluasi dari Kementerian Keuangan yang memberikan kita kinerja yang cukup tinggi. Kinerja Kemendikbudristek juga ditunjukkan dari beberapa indeks kepuasan pemangku kepentingan. Ini penting sekali buat kami karena sebenarnya hal yang terpenting adalah apakah stakeholder kami puas. Dan ini harus ditanyakan langsung pada mereka dan nanti akan ada beberapa indikator untuk menunjukkan konsisten tahun ke tahun ini meningkat. Dan juga tentu berbagai indikator kinerja sasaran strategis atau IKSS tetap kami jaga untuk memastikan capaiannya. Secara terperinci juga beberapa capaian prioritas yaitu digitalisasi pendidikan, sekolah, guru penggerak, semua program prioritas kita tentunya akan kami jelaskan. Dan masuk ke tahun 2023, anggaran tahun 2023 itu sebesar 80,22 triliun atau sekitar 13% dari total anggaran pendidikan nasional sebesar 612,2 triliun seperti yang tadi Bapak Pimpinan menjelaskan. Kami akan menjaga dan mengakselerasi program prioritas kami untuk memastikan capaian Renstra Kemendikbudristek dan RPJMN 2022-2024 itu tercapai. Tetapi seperti yang disebut tadi, kami ada penerapan dari Kementerian Keuangan kebijakan automatic adjustment. Automatic adjustment ini bukan anggaran dipotong, tapi ini pemblokiran anggaran sebesar sekitar sedikit lebih kurang dari 5 triliun. Tapi penerapan kebijakan automatic adjustment ini akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan urgen. Jadi kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian strategi penerapan kebijakan ini sehingga program-program prioritas kami tetap dapat dilakukan dan tidak terganggu implementasinya menjelang pembukaan blokir pada bagian kedua tahun 2023. Ya, jadi itu kira-kira yang akan terjadi. Jadi akan ada beberapa hal yang mungkin tertunda, tapi kita akan memastikan bahwa program prioritas kita terjaga. Dengan semua keterbatasan anggaran ini, kami mengusulkan pengalihan sebagian kegiatan ini kepada LPDP yang saat ini sebenarnya mendapat surplus anggaran. LPDP itu setiap tahun meningkat dan mereka ada surplus di situ. Jadi kami akan mengajukan bahwa banyak dari hal-hal yang mungkin program prioritas kita yang tidak cukup dengan APBN bisa juga didukung oleh LPDP. Dan tentunya anggaran dalam DIPA yang kegiatannya diusulkan melalui LPDP, kami usulkan juga untuk menambah alokasi PIP dari sana. Kami juga sangat memohon bantuan Komisi 10 untuk pengusulan tambahan anggaran untuk dapat memenuhi kegiatan anggaran yang saat ini belum memadai. Tapi kami berkomitmen juga untuk melaksanakan pelaksanaan DAK fisik dan DAK non fisik di tahun 2023. Ya. Itu total sebesar 128 triliun, di mana 15,82 triliun itu DAK fisik dan non fisik 112,85 triliun. Untuk mendalami beberapa capaian-capaian target-target Kemendikbudristek, saya ingin persilakan Bu Sekjen untuk mendalami beberapa halaman tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Izinkan saya menambahkan beberapa capaian outcomes yang sudah dicapai pada tahun 2022 dan sebagian 2021 karena angka 2022 yang belum keluar. Pertama terkait dengan akses layanan pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia sudah meningkat menjadi 8,69%. Ini adalah rata-rata pendidikan penduduk usia 24 tahun ke atas. Namun untuk harapan lama sekolah, yaitu rata-rata lama sekolah yang diperkirakan akan dicapai anak-anak yang masuk tahun 2022 yang umurnya 7 tahun, itu sekitar 13,1%. Artinya anak-anak umur 7 tahun sekarang diperkirakan sudah mengikuti pendidikan tinggi. Kemudian yang terkait dengan penyelesaian pendidikan sudah meningkat, rata-rata juga demikian. Angka partisipasi murni meningkat. Ini angka partisipasi murni adalah rata-rata persentase pendidikan anak-anak sesuai dengan umur masing-masing.
Jadi misalnya untuk SD, anak usia 7-12 tahun yang ada di SD atau sederajat itu sekitar 97,9, untuk SMP anak usia 13-15 tahun di 80,9, dan untuk anak SMA 62%. Ini bukan angka partisipasi kasar. Kalau under age dan over age dihitung, maka menjadi angka partisipasi kasar yang datanya menunjukkan perbaikan juga. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kelompok pendapatan terendah meningkat partisipasinya. Jadi terlepas bahwa ada pandemi kemarin dengan berbagai macam bantuan yang diberikan, dukungan termasuk bantuan sosial yang dibantu oleh Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Dewan di dalam memastikan kualitas dan relevansi pendidikan, berbagai macam program prioritas kita, kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar ada di topik kualitas ini, seperti sekolah penggerak yang akan terus kami perbesar, tapi lebih penting lagi bukan hanya diperbesar tapi disebarkan menjadi pusat percontohan buat sekolah-sekolah di sekitarnya. Tentunya kurikulum Merdeka yang sekarang sangat cepat perkembangannya di masing-masing sekolah, dan berbagai macam aplikasi dan program GTK, AN, dan lain-lain. Untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi, kami akan terus meningkatkan jumlah kesempatan kampus Merdeka, meningkatkan jumlah praktisi yang mengajar di kampus, dan berbagai macam riset internasional dan peningkatan mutu daripada sarana prasarana universitas. Untuk pemajuan bahasa dan kebudayaan, tentunya program BIPA kita akan terus kami tingkatkan. Buku bacaan tadi, program literasi terbesar yang pernah kita lakukan, akan terus kita laksanakan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dan tentunya dengan pemulihan dari pandemi, kita akan mulai mendorong aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada. Dan tentunya ini semua diperkuat dengan tata kelola yang baik. Halaman berikutnya, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa selama 3 tahun terakhir kami telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar. Satu saja paket kebijakan ini membutuhkan perubahan yang sangat besar. Jadi kedepannya kita melihat 2023 itu adalah tahun konsolidasi. Jadi kita tidak akan mengeluarkan begitu banyak paket-paket perubahan kebijakan lagi, tapi akan menguatkan kebijakan yang sudah ada, karena banyak dari kebijakan ini membutuhkan 1-2 tahun untuk melakukan konsolidasi dan pengembangan, penyempurnaan, dan juga pemekaran dari aspek skala. Jadi ini sekedar mengingatkan saja bahwa 2023 itu benar-benar meneruskan implementasi daripada 22 episode Merdeka Belajar. Bukan berarti tahun 2023 tidak akan ada episode Merdeka Belajar, pasti juga ada, tetapi volume dan frekuensinya tidak akan setinggi tahun 2022, 2021, dan seterusnya. Untuk berikutnya saya akan persilahkan masuki tahap mengenai anggaran ke Bu Sesjen untuk membahas anggaran Kemendikbudristek di tahun 2023. Mungkin saya sekilas saja di sini untuk menjelaskan seperti yang dibilang tadi Pak Pimpinan, kami dari 612,2 triliun anggaran pendidikan yang diberikan kepada Kemendikbudristek itu hanya 80,22 T. Ini biar masyarakat juga bisa mengerti kewenangan dari kementerian dari anggaran itu relatif proporsi yang sangat kecil. Sekitar 156,9 triliun itu di kementerian-kementerian lain yang termasuk Kemenak, dan 11% adalah pengeluaran pembiayaan pendidikan, dan yang terbesar 50% dari total anggaran pendidikan ini langsung transfer ke daerah, ya, langsung transfer daerah. Jadi walaupun secara nominal ada peningkatan anggaran pendidikan yang dihitung dari 20% APBN dari 574 triliun menjadi 612 triliun, porsi Kemendikbudristek hanya sebesar 13% dan malah menurun dari tahun sebelumnya anggaran kami di APBN. Selanjutnya saya persilahkan Bu Sesjen. Boleh langsung. Oke. Kalau kita bisa langsung, karena ini angka-angkanya belum berubah dari presentasi yang kemarin, kita bisa masuk ke bagian automatic adjustment ya Bu. Itu di halaman 44. Bisa langsung ke halaman 44, silakan Bu Sesjen.
Baik, izin Pak Menteri, kami melanjutkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bertanya terkait dengan kebijakan automatic adjustment sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri bahwa automatic adjustment atau pemblokiran itu bukan pemotongan anggaran, tetapi bukan menunda ya, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang belum perlu diserap oleh di semester 1 dapat diserap di semester kedua. Jadi kami laporkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 kami mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan yang meminta Kemendikbudristek melakukan automatic adjustment sebesar 4,919 triliun rupiah. Diusulkan di dalam surat tersebut automatic adjustment berasal dari belanja pegawai 464 miliar, karena di dalam belanja pegawai memang ada hal yang bisa diefisiensi atau karena ada beberapa pegawai yang pensiun dan sebagainya. Kemudian juga ada dari belanja barang 4,1 triliun dan belanja modal 310. Namun demikian dengan pembahasan secara internal kami melakukan evaluasi dari usulan dari Kementerian Keuangan tersebut, dan kami mengusulkan adanya perubahan. Jadi 4,9 triliun kami usulkan berasal dari masing-masing sebagaimana yang ada di dalam paparan di halaman 45. Kami laporkan bahwa rupiah murni Kemendikbudristek dari 80,22 triliun total anggaran 67,84 triliun yang merupakan rupiah murni. Dari situlah yang dimungkinkan untuk dilakukan automatic adjustment. Namun demikian dari 67,84 triliun tersebut 54 triliun sendiri atau 80% merupakan pendanaan wajib yang harus dibiayai. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan-perubahan terkait dengan 4,9 triliun yang harus dilakukan pemblokiran. Dari pembahasan bersama Direktorat Jenderal Anggaran, kami bersepakat bahwa penyesuaian blokir AA dilakukan penyesuaian antar unit utama. Jadi kami memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diblokir utamanya adalah kegiatan yang dicairkan di semester kedua, termasuk diantara untuk PIP aman Bapak dan Ibu sekalian seperti halnya terjadi